Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grossever, majalah Gross Digital kembali mengudara. Mungkin Grossever agak mungkin bilang terkejut bisa. Tapi sih tidak membuat terkejut juga sih. Kenapa? Karena di hadapan Gross TV atau MGD, majalah Gross Digital dalam kurung MGD, ini salah satu dari 34 ketua Penwil. Ini adalah ketua pengurus wilayah Jawa Timur, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Bunda atau Mbak Dr. Isi Karima Syakir, SH, SMKN, MH, Wush. Belajar terus. Amin. Nah, Mbak Isi ini kebetulan lagi mengunjungi anaknya yang sedang berlibur di kawasan Jakarta. Dan bersyukur, alhamdulillahnya lagi, yang kedua, Gross TV mendapat kesempatan untuk bertemu dan bincang-bincang santai. Makanya langsung tak tembak, bikin flyer Mbak ya, dan sebagainya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Mbak Isi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Isi? Alhamdulillah sehat. Boleh kalau mau nyapa teman-teman Grossever di pemirsa Gross TV, monggo sapa dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan semuanya di seluruh Indonesia. Terima kasih atas waktu dengan Bang Mahfud yang sudah meraih saya beberapa bulan-bulan. Iya, masih sibuk terus. Udah. Waktunya terlalu sibuk, kegiatannya terlalu padat. Enggak juga. Menghindar dari Bang Mahfud maksudnya. Menghindar sih. Oh, kan terus kita ajakin ngobrol-ngobrol lagi. Iya. Mbak Isi, sedikit dong perkembangan ini loh. Kita bicara organisasi nih. Iya. Kalau dari kacamata Mbak Isi ini kan kita selalu bilang, oh antara ini dan ini notaris dan PPAT itu kayak mata uang kiri kanan. Tapi kalau dari kacamata Gross kayaknya iya juga sih kiri kanan, tapi nggak seimbang. Tanggapan Mbak Isi gimana nih? Monggo. Iya, memang notaris ini kan saudara tua kita ya. Lebih tua, 115 tahun. Oh iya, 115 tahun ya? Iya, sedangkan PPAT ini kan masih 30 akan 36. 36. Ya wajar lah. Selalu saya menyampaikannya saudara tua. Saudara tua. Ya pastinya banyak mengadopsi ya, baik aturan-aturannya, kode etiknya gitu ya. Saya banyak mengambil dari organisasi tentunya yang lebih tua dari ya. Kan menyapa lebih bagus kan nggak apa-apa toh? Betul. Ya. Mengadopsi yang lebih baik. Betul. Ya. Nah, kalau dari secara keseluruhan nih Mbak Isi, Mbak Isi kan bukan baru sehari 2 hari jadi notaris PPAT. Mungkin belasan tahun, puluhan tahun bahkan. Nah, ini ada dua sisi, satu ikatan notaris, bukan ikatan ya, satu notaris, satu PPAT. Nah, Mbak Isi sendiri merasakan seperti apa sih kedua-duanya ini? Ya, kedua-duanya saling melengkapi lah ya. Oke. Hanya PPAT saja kurang lengkap, begitu sebaliknya. Notaris saja ya kurang lengkap, karena pastinya berhubungan ya. Membuat perjanjian kredit tentunya ada asesornya, hak tanggungan dan sebagainya. Ya, jadi kalau nggak ada PPAT-nya susah juga loh. Siapa bilang PPAT dikit buat yang enggak lah. Paham itu. Besar gedenya dari situ. Ya iyalah, apalagi udah hektar-hektaran. Amin. Baik sih, kalau ngeliat dari pekerjaannya kan seperti itu ya. Nah sekarang kita bicara kan pekerjaan itu kan tidak terlepas dari peran organisasi dalam hal perlindungan lah ya. Kan anggota ingin bekerja sebagai notaris, ingin bekerja sebagai PPAT itu dengan nyaman, tentrem, aman, tidur nyenyak. Pastinya kan itu gitu. ya. Nah, kalau dari kacamata Mbak Isi, perbandingannya, bukan membandingkan ya. Dalam artian kan kalau melihat yang ini lebih baik, kenapa tidak ditiru? Iya, betul. Diadopsi. Betul. Kemana nih untuk perlindungannya nih, dari tingkat atas sampai bawah? Ya, kalau notaris menurut saya perfect ya.
udah diatur oleh undang-undang ya. Nah, sedangkan PPAT ini sendiri loh, terlindungnya kan di PP ya. Ya, nah itu pun dengan adanya lembaga baru MP2, MP3D, MP2W, MPPP, sampai MPPW, MP3P MPPD, ya. Ya, itu saya rasa kemajuan ya, ada kemajuan ya. Apalagi sekarang ini di setiap kantah ya, kantah itu tentunya sudah ada lembaga tersebut yang melibatkan dari unsur PPAT maupun dari BPN. Ya, kementerian ya. Cuman perbandingannya tetap lebih banyak BPN. Nah, itu dia mau saya tanya nih. Saya mau tanya gini, kalau nih, ini menarik Mbak Isi. Ya. Kalau di notaris kan jelas ya, ada 3 unsur. Ya. 1 dari notaris, 2 dari pemerintah, 3 ada penyeimbang, akademisi sebagai badan pertimbangan lah ya, mempertimbangkan. Dan kapasitasnya pun sama, 3, atas, pokoknya dari atas, tengah, bawah. Nah ini kenapa 9, 7, 5? Cuman ada 2 unsur, ini kemana Mbak Isi? Iya, itulah suatu sudah ditentukan oleh aturan ya, bahwa MP2D itu ada unsurnya dari PPN dan dari PPAT, dari PPAT 3, PPN 4, berarti 7. 7 bukannya wilayah? Bukan, wilayah 4 dan 5, 9. Bukannya itu pusat? Pusat lain lagi, lebih banyak lagi. Ya. Bukannya 9 di pusat, kalau 7 wilayah, di wilayah, 5 di daerah? Bukan, wilayah itu saya 4 ya. Saya, Pak Habib, Pak Heru, sama Pak Patrick. Oke. Ya, kan ada 4 sama 5, pasti begitu. Kalau tingkat daerah 3 sama 4. Pasti kalah jumlah. Iya. Nah, peranannya seperti apa nih dari organisasi melihat dalam artian gini, kan tidak semua baik dan tidak semua buruk. Ya. Nah, bagaimana yang dihadapi oleh anggota yang sudah berusaha baik, mengikuti rule-nya, aturan mainnya, tiba-tiba dikerjai oleh tanda petik para penghadap atau klien ya. Dan divonis karena jumlahnya tadi tidak seimbang. Gimana nih dari organisasi ini sendiri? Selama saya menjabat 2 periode, ya Bang ya, alhamdulillah tidak ada sih seperti yang kita khawatirkan ya. Semuanya baik-baik saja. Kebetulan di Jawa Timur juga kondusif ya. Selalu kalau ada masalah kita selalu berunding, baik dengan MP2D-nya, MP2W-nya ya. Kami komunikasi dengan baik dan tidak pernah menggunakan sampai voting gitu, tidak ya. Jadi kita bersama-sama memutuskan. Jadi tidak perlu yang ditakutkan lah, wah pasti kalah nih ya, jangan gitulah. Kita harus menghadapi sesuatu harus optimis ya. Jangan belum sudah suudah nanti malah nggak baik jadinya ya. Ya alhamdulillah itu is okay lah selama ini Bang. Iya. Tapi kan dari organisasi kan ada yang dilakukan dari tingkat pusat, wilayah dan daerah. Dan tadi memberikan kenyamanan, ketenangan yang anggota. Iya betul. Di IPAT ini memang unik ya. Alhamdulillah. Penggil Jatim IPAT sudah melakukan Jateng apa Jatim? Jatim. Saya bilang Jateng ya? Maaf Jateng. Salah nih. Kenapa sih kok bisa kurang fokus? Itu punyanya Prof Widi, jangan diambil wilayahnya. Maaf Bang Didi. Jatim ya, Penggil Jatim IPAT sudah melaksanakan atau sudah melakukan MOU dengan Polda Jatim. Oh, keren dong. Oh, keren dong. Berarti Banten kalah cepet dong? Oh, saya sudah melakukan itu zamannya Pak Niko. Pak Niko itu malah justru yang mengajak saya MOU adalah siapa yang sekarang di sini Polda Metro Jaya? Pak siapa? Fadil. Bang Fadil. Ya. Pak Fadil itu, Bapak Fadil, Kapolda Jatim waktu itu, kami audiensi dan kami menyampaikan langsung beliau, udah Bu Isi buat MOU dengan Polda Jatim. Wah, langsung saya sambut baik dong. Aduh, ini rezeki saya nih. Karena selama ini saya ini bingung, Bang Mahfud ya, di dalam lembaga baru itu selalu didengungkan dibina, ya. Pembinaan.
diawasi, pengawasan. Lalu saya bertanya nih, perlindungannya di mana? Iya, itulah, sedih banget saya, sedih banget, betul sedih banget. Bapak-bapak PPN, mohon kami ini diperhatikan untuk perlindungannya. Sedih. Iya benar. Dan alhamdulillah pengarahan dan pembinaan, nggak ada komanya perlindungan. Betul, di mana-mana KINI ya, soal perlindungannya nih yang muncul. Aduh, diipatin sedih banget. Tapi itu tadi saya bersyukur sekali ya dengan adanya MOU dengan Polda Jatim dan bisa dirasakan oleh anggota saya se-Jawa Timur. Wow. Jadi selama ini misalnya ada panggilan, beda ya dengan INI harus ke MKN ya. Kalau di IPAT tidak, langsung ke anggotanya, betul. Dan dengan adanya MOU dan sudah kami sosialisasikan semua pada saat konverda yang tahun kedua saya kemarin. Oke, periode kedua ya. Betul. Jadi selain ada konverda, di situ saya sisipi sosialisasi atas MOU tersebut. Oh, berarti ke pemda-pemda se-Jawa Timur. 36 pemda. Jawa Timur. Dan, betul. Wow, betul. Dan saya jalan sendiri tuh. Aduh, alhamdulillah bisa diberi sehat. Amin. 36 itu dan saya mengajak di Polres setempat. Ada yang datang Kapolresnya, ada waktu itu yang datang beberapa di Banyuwangi, Nganjuk itu datang sendiri Kapolresnya. Tapi kebanyakan Kasat Reskrim ya. Iya. Kasat Reskrim. Iya, kebanyakan itu dan mereka menyambut baik ya dan menyampaikan. Nah, dengan adanya MOU dan sosialisasi tadi, maka apabila anggota saya yang dipanggil gitu ya, dimintai keterangan, itu memberitahukan ke anggota dulu, ke organisasi dulu. Oh, iya. Menginformasikan. Ini anggotamu, gimana anggotamu ini, keren. Sehingga organisasi ini bisa memanggil anggota ya. Ada masalah apa sih sebenarnya begini. Nah, itulah salah satu keutamaan ya, salah satu kelebihannya adanya MOU tersebut. Oke. Berarti itu ada batas waktu kan MOU itu kan? 3 tahun ya, 3 tahun. Terus ada perpanjangan berarti, Dok? Insya Allah nanti mungkin dengan Kapolda yang baru ini ya, masih ada waktu sih waktu itu. COVID 2021 kalau nggak salah saya. 2020 mulai COVID, mulai muncul di daerah. 21 kayaknya saya. 21 masuk ke Indonesia lebih parah ya. Udah mulai Omikron ya, mulai ya. 21 zamannya Pak Niko, 22, 23 ini harus saya perpanjang insya Allah. 3 tahun lagi. Iya. Karena Pak Tony sekarang dulu Wakapoldanya, jadi sudah paham lah insya Allah lebih. Berarti kalau udah 2 periode nanti kalau terjadi penggantian, apakah itu masih bisa terus? Harus dilanjutkan oleh periode yang akan datang dong. Ya. Keren. Ya. Nah, itu kan baru satu eksternal ya? Oh, banyak banget. Justru itu. MOU yang sudah kami lakukan banyak banget. Jangan salah, rumah sakit. Ya. Dalam rangka? Itu pertama kali rumah sakit PHC. Pada saat itu banyak anggota saya terkena COVID. Kami di tengah COVID itu kami mengadakan MOU sama dengan Polda ya. Jadi yang diundang cuma 4 orang sehingga tidak ada pembatasan. Betul. Dan keuntungannya apa? Anggota kami yang kena COVID langsung bisa saya masukkan dan dapat kamar. Oh, keren. Itu luar biasa. Betul. Akhirnya menambah lagi kami MOU dengan Rumah Sakit Erlangga barusan ya. Jadi selain diberikan prioritas lah ya, pelayanan juga diberikan. Nah ini diskon. Itu jangan dicari anggota. Iya. Betul. Kalau ibu-ibu ke pasar kan dicari buy one get belanja ya. Buy one get one free. Bukan. Ya, selain itu masih ada hal-hal lain yang dalam artian yang dilakukan oleh khususnya ya. Iya. Di Penwil Jatim kepada anggota. Untuk anggota bukan kepada anggota. Selain itu kami juga mengadakan MOU Apersi ya. Apersi itu pengusaha perumahan yang rendah gitu, apa namanya ya, kelas yang murah ya. Kalau di daerah sini RSSS gitu. Ya, betul. Yang subsidi. Yang subsidi ya. Kami sudah melakukan dan alhamdulillah tidak lama lagi juga akan melakukan ke Rai Jatim ya.
Ya, Ibu. ini sudah kami ketemu beberapa kali, insya Allah nanti finalisasi, mudah-mudahan secepatnya bisa kita melakukan tanda tangan. Salah satu manfaatnya atau tujuan saya dalam mengadakan MOU dengan REI, Apersi ya, itu adalah pemerataan pekerjaan. Oke. Betul. Jadi saya melihat kok developer ini hanya ke notaris A, B, C saja. Kenapa ya? Ini anggota saya ini ya. Anggota saya ini hampir mencapai 2.500 di Jawa Timur ya. Betul. Kan kasihan yang tidak mendapatkan. Jadi saya bilang sama ketuanya, Pak, ayo bagi dong ya. Kita itu sekarang saatnya itu pemerataan ya, bukan memonopoli ya. Betul, setuju. Nah, kalau si notaris A, B, C kasih berapa misalnya 500.000, bisa anggota saya yang lain bisa, pelayanan saya jamin bisa, bener Bu Isi bisa, saya bilang gitu. Karena tujuan saya pemerataan itu saja. Ya, sudah terjadi di Nganjuk waktu itu, Apersi itu ya, bangun rumah LSI di Nganjuk. Saya sudah memberikan waktu itu ketua Pemdanya Pak siapa ya, sebelum yang baru Mas Tri ini ya, sudah saya berikan hubungannya, kontaknya, dan saya sudah bilang sama ketuanya waktu itu ya, Pak mohon dibagi, jangan sampai tapi memang rumah yang murah Apersi ini ya, sehingga tidak besar ya, tapi kan lu mintu. Berarti memang jadi pengurus itu memang benar-benar mengurusi anggota. Harus dong, harus. Namanya juga pengurus. Harus, betul. Bukan pimpinan ya. Harus. Itu merupakan salah satu amanah ya. Jawab juga kepada anggota ya. Anggota yang saya aja misalnya dipanggil gitu ya, dalam kapasitas ketua Penwil gitu. Ikut ngerodok. Apa tuh ngerodok? Ngerodok itu ngejer. Udah. Anggota saya gimana nih, gimana? Saya telepon Kasat Reskrim ya, ini gimana nih? Ya, itu suatu pimpinan saya rasa harus mempunyai sifat dan kepedulian yang tinggi ya. Ya, itulah amanah yang diberikan ini pada urusannya Jatim IPAT, Jatim IPAT bisa jadi barometer dari penwil-penwil lain nih. Amin. Keren. Yang penting memberikan yang terbaik ya, baik untuk anggota, untuk masyarakat maupun untuk negara. Nah, satu hal lagi di rumah sakit tadi, saya beberapa kali mengadakan operasi bibir sumbing gratis, dengan mengajak kolaborasi dengan rumah sakit yang sudah ada MOU tadi, rumah sakit PHC, rumah sakit Erlangga, rumah sakit umum Erlangga, serta rumah sakit Sampang. Karena saya memilih di Madura, selain saya dekat dengan salah satu direkturnya, di Madura itu masih banyak pasien yang sumbing. Ya, dan saya di sini sangat tergerak ya. Ini kan generasi penerus bangsa ya, anak bangsa nih. Harus diselamatkan nih, generasi kita ini ya. Ya, dari nutrisi harus bagus ya. Gizi lah ya. Betul. Dan itu banyak sekali sudah kami lakukan ya, dan kami tidak bekerja sama dengan rumah sakit saja, tapi ada yang bantu dari organisasi lain, yaitu Smile Trend ya. Apa tuh Smile Trend? Smile Trend itu suatu perkumpulan yang bergerak dalam bidang sosial, terutama terhadap penyakit bibir sumbing. Dia memang fokus di situ ya. Jadi ringan ya biaya tersebut. Dokternya udah gratis, obat-obatnya dari Smile Trend ya. Lalu kami tinggal memberikan akomodasi ya. Itu pun kami dibantu semua anggota IPAT se-Jawa Timur. Luar biasa. IPAT mau mengadakan ini, yang memberikan donasi ya. Luar biasa ya. Ya memang. Dengan banyaknya MOU kerjasama di tingkat Penwil ini, Pemdanya bagaimana nih? Pemda-pemdanya bisa merasakan, saya rasa dengan salah satunya itu tadi MOU dengan Polda Jatim ya.
tentunya sangat-sangat masa perlindungan tadi. Terhadap perlindungannya, lalu terhadap kesejahteraannya, okay. Rumah sakit tadi ya, yang teman-teman susah cari kamar ya, waktu zamannya COVID tahu sendiri kan, alhamdulillah kita dapat karena adanya MOU tersebut, dapat kamar, dapat obat kan waktu COVID itu kita kritis ya, krisis semuanya. Mulai kamar, mulai dokter, obat-obatan bahkan susah. Punya duit nggak bisa jajan. Iya benar. Bagaimana duit minum jajannya. Ya, Mbak Isi, ini ada martan gini. Kalau kita bicara organisasi itu kan ada tingkatan PP, Penwil, Pemda. Betul. PP kan berarti hubungannya dengan regulasi. Betul. Itu kementerian lah se-Indonesia, kita nggak bahas itu ya. Itu kebijakan lah. Kalau Penwil itu kan berarti ke Kanwil, betul. BPN, Kanwil, Pemda dan sebagainya. Kalau Pemda itu kan ke Kanta. Nah, bagaimana nih untuk menjalin hubungan, terutama kan dengan mitra? Yang selalu bilang mitra kan, mitra di Kanwil seperti apa, di Pemda bagaimana? Ya, saya rasa mulai tingkat Pemda, Kantah ya, setempat itu sudah bagus. Oke. Para ketua Pemda ini hubungannya harmonis sekali dan bisa dijalin dengan pada saat Hantaru, HUT 4 itu kami bekerja sama. Sama halnya kemarin ya, kami mengadakan seminar bareng, insya Allah nanti September juga lo datang ya. Seminar kami keren nanti. Misalnya, enggak ya? Coba bersebar, tunggu kabar ya. Tunggu tanggal mainnya. Siap, lanjut. Nah, berarti hubungan dengan Kanta-Kanta di antar Pemda? Bagus banget. Ada permasalahan nggak? Pernah nggak menghadapi permasalahan? Misalnya? Pernah. Satu Pemda tertentu saya tidak menyebut ya. Nggak usah. Menyampaikan kepada saya, Ketuil, Pemda ini gini. Saya langsung aja menghadap ke Kanwilnya, Pak, mohon dibantu begini. Oh ya, langsung. Langsung turun ke bawah, selesai. Terlebih lagi kan ada program 7 prioritas. Iya. Ini gimana tuh? Oh ya, saya juga ada MOU dengan BPN Kanwil loh, jangan lupa. Udah 2 periode ini. Udah 2 periode. BPN Kanwil. Ya. Keren. Iya, ada. Termasuk 7 prioritas itu? Bukan, kalau 7 layanan prioritas itu adalah BPN ya, memberikan layanan 7 layanan prioritas itu, HT elektronik, gitu-gitulah ya. Ya, tentunya mereka ini kan persiapan ke data dokumen elektronik. Betul. Mereka ini kan juga dipantau nih dari atas ya, dari BPN ini ya. Jangan sampai laporannya merah gitu ya. Merah, hijau, kuning. Itu ya kita harus membantu lah, sama-sama lancar ya. Dan alhamdulillah memang bagus lah menurut saya 7 layanan itu karena bisa selesai juga. Mau dulu kan mau checkingnya mau cepat apa mau biasa gitu ya. Sekarang nggak ada. Sekarang semua cepat. Keren. Nah, balik lagi ke Kanwil. Apa yang dijadikan kerjasama di masanya Mbak Isi? Ya. Dengan dalam artian kerjasama ini kan untuk kepentingan anggota. Iya, betul. Apa yang jadi prioritas dari Mbak Isi kerjasama dengan Kanwil? Ya tentunya pekerjaannya lancar lah. Ya, walaupun tentunya kita nggak mau juga ya. Misalnya ada syarat kurang, enggak lah, saya nggak mau. Nggak bisa. Tetap harus aturan, kita taat pada aturan ya. Syarat lengkap dipersulit baru. Iya itu. Saya baru keluar gigi saya. Enggak. Tapi kalau memang syaratnya kurang, ya harus lengkapin dulu lah. Ya betul. Iya lah, masa jual beli nggak ada sertifikatnya. Nanti masuk mafia tanah. Naudzubillah, jangan ya. Nah, berarti untuk 2 periode loh, berarti kan hampir 6 tahun. Iya. Hampir 6 tahun. Nggak berasa ya? Nggak berasa, hampir 6 tahun jadi ketua Penwil. Iya. Khusus di Jawa Timur, perkembangan di IPAT dengan eksternal seperti apa? Dengan anggota bagaimana? Iya. Khusus pengurus ya? Iya. Jadi pertama kali saya dilantik menjadi ketua Penwil. Itu saya pertama kali langsung melakukan perubahan. Karena adanya lembaga baru tadi, NP2D, NP2W, dan NP3B. Yang artinya apa? Yang artinya Pemda saya harus mekar. Dulu ada 18, sesuai dengan punya INI ya.
Memang kami ini IPAT kan selalu mengekor INI ya. Iya, betul. Karena memang INI tadi ya saya sudah bilang ya, saudara tua yang lebih mapan, yang lebih maju dan sebagainya lah. Lanjut. lah. Nah, dari situ tantangannya luar biasa. Kenapa Bu harus memisah? Kenapa Bu harus Ibu memberikan aturan bahwa menyesuaikan lembaga baru tersebut? Karena sudah dikeluarkan atau sudah ada kantah baru. Misalnya dulu di Pacitan itu masih ikut Madiun. Nah, sekarang sudah ada kantah Pacitan. Sehingga tentunya ada MP2D Pacitan. Dan saya melihat membaca di anggaran dasar kita, IPAT, itu 5 ya, bisa membentuk Pemda baru. Oh iya betul. Saya rasa sudah cukup. Dan apa manfaatnya luar biasa. Makanya sampai 30-an. 36. 36. Ya. Ngalahin Jateng ya. Betul. Jateng 33. Ini nanti mungkin ada yang belum ada cuma 1-2 lah yang belum memisahkan ya. Insya Allah nanti akan memisahkan juga karena apa? Anggotanya sudah semakin banyak. Iya. Permasalahannya seperti Pacitan dulu ikut Madiun. Kalau Pemdanya jadi satu dengan Madiun, padahal sudah ada kantah tersendiri, ada MP2D tersendiri, masa sih dari Pacitan tuh harus ke Madiun? Padahal PPAT ini permasalahannya kan di kantah. Ya kan, bukan di Pemda Madiunnya. Betul. Jadi saya memberikan masukan, memberikan saran dan sebagainya itu sangat luar biasa. Pasti ada yang menentang, ada yang menerima usulan tersebut, dan saya bersyukur ya dengan jalannya waktu bisa sampai 36. Tapi kan permasalahan itu tetap aja kan harus melalui Pemda. Ketika anggota menghadapi permasalahan kan ke Pemda dulu. Pasti. Dari Pemda kalau memang tidak selesai, baru direkomendasikan ke Pengwil. Kan begitu. Selain itu, Bang Mahfud, saya juga bisa melihat potensi anak-anak daerah. Itu yang saya lihat positifnya ya. Misalnya saya lihat, itu anak ini pinter nih, suaranya enak. Nah, saya baru tahu dengan adanya terbukanya Pemda tersebut, maksudnya pemekaran tersebut ya, itu luar biasa. Jadi menimbulkan potensi baru, lebih mandiri dalam menyelesaikan suatu masalah. Karena skupnya lebih kecil. Betul, jadi lebih fokus. Dari situ banyak sekali lah positifnya. Betul, itu jadi banyak ketua Pemda nggak pusing. Masalah orang Madiun ngurusannya Pacitan. Jauh amat ke Pacitan. Betul. Ya. Berarti itu 36 itu di periode kedua ya? Apa di periode pertama? Pertama saya sudah melakukan. Ya. Langsung. Betul. Makanya sangat pro kontra. Pro kontra. Waduh, puisi kok kayak gini. Berarti pas jadi ketua Pengwil langsung ulang tahun ya? Betul, pas potong kue. Kue tadi potong-potong bagi-bagi. Jadi PR saya, jadi ya kadang-kadang terkaget-kaget juga saya. Waduh, kok berat banget nih. Tapi sekarang ternyata happy-nya di belakang hari. Iya, setelah dipotong-potong dibagi bisa merasakan ya. Betul. Berarti makanya target Mbak Isi tadi kan pemerataan. Memang sehingga lebih mudah mengaturnya kan masing-masing. Lebih fokus. Karena kecil-kecil kan. Betul. Ini tolong dibantu, ini dibantu. Ya, gitu. Lebih fokus ya tentunya. Dan beberapa bulan kemarin BP juga mengeluarkan suratnya untuk Pemda-Pemda yang belum pemekaran ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah disupport gitu ya. Ya. Nah, Mbak Isi, kalau ngeliat perkembangan saat ini nih, ini kan ya saudara tua atau sendirilah, kita nggak akan bahas lah. Kita terlepas dari itu ya, kita tidak akan membahas saudara tua.